mungkin seperti apa tadi di dalam sendiri laporannya terkait kemarin donasi di ke NTT? Ya, jadi kita bikin berita acara ya, di atas tadi kita menyampaikan yang pertama-tama sesuai dengan beberapa kali rapat pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos kepada yayasan terkait pelanggaran pengumpulan uang donasi tersebut. Dan yang kedua, berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Lewatobi di NTT ya. Terus yang ketiga, ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin oh ya, tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak Kemensos bahwa setelah ini kita akan ke donatur, dan apakah laporan ini sudah sesuai dengan isi gugatan donatur, apakah mereka nanti mau mencabut gugatannya atau tidak, ya kita kembalikan pada penasihat hukum donatur. Itu aja sih. Respon Kemensos gimana? Ya? Respon Kemensos. Respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja, dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan, supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Mas Giri, tadi kan pas datang menyinggung perihal biaya perjalanan ke sana itu di luar dari uang donasi. Oh ya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang aja. Tapi yakin nggak sih setelah laporan Kemensos ini nggak bakal ada arah atau masalah gitu? Kalau keyakinan itu ya pasti kita dari sisi kita pasti yakin, tapi namanya hak kewajiban itu kan pasti ada. Setiap pihak juga boleh mendalilkan kalau memang merasa dirugikan atau seperti apa, itu silakan aja. Tapi yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban kita sebagai yayasan. Dan kan ini kan harusnya kan donasi ini untuk pengobatannya, dan pada akhirnya memang harus dialokasikan untuk korban bencana. Pihak Kemensos sendiri menyikapinya seperti apa? Dari sisi Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUB ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan. Kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November. Kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun. Yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima manfaat lain. Itu aja sih. Berarti tidak ada mungkin Kemensos. Tidak ada aturan yang kita langgar gitu. Mas Giri, ini kan donasi dana itu udah selesai, dan sekarang ada laporan-laporan yang mungkin akan Mas Giri hadapi. Itu seperti apa? Seperti apa nih persiapannya menghadapi laporan? Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan dan yang Tadi kan Agus sendiri kan mengaku bisa mempenjarakan yang akan sudah mati. Statement itu kan tanggapannya seperti apa sih?
Ya nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Ada rencana lapor balik gitu? Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Sedari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan itu. Mas Giri, kemarin kuasa hukum dari Mas Agus ini mention korban-korban bencana di NTT. Mereka bilang mau melaporkan korban-korban di NTT karena Serius? menerima Oh, iya? bantuan donasi. Mungkin respon dari Kamera mas. Oke, aku belum lihat. Cuman memang kalau demikian seperti itu, ya itu secara etika moral gimana ya? Udah korban pengungsi mau dilaporin lagi gitu, mau ditambah-tambahin lagi, janganlah bikin narasi ke arah situ gitu kan, bahwa mereka itu berhak menerima bantuan dan mereka itu jauh dari ibu kota, nggak banyak bantuan kemanusiaan yang sampai ke mereka, itu aja sih. Mungkin dari semua kemarin kan yang soal si Agus dia memang benar yakin gitu kan untuk memenjarakan Mas Giri, Bang Densu, dan itu apakah sudah ada konfirmasi juga gak ke Bang Densu atau Bang Novi untuk berbicara tentang laporan Agus tersebut yang mereka itu yakin akan memenjarakan? Ya kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuman memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang itu bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang. Bang, dari awal idenya siapa sih Bang? Harusnya kok proses hukum belum selesai, uang donasi sudah dialihkan ke NTT. Nah, benar gak sih kabarnya Novi awalnya sempat nggak setuju nih karena menunggu proses hukum selesai baru uang akan dialihkan ke NTT. Jadi ini tuh sedari awal memang ya, kalau boleh saya deskripsikan ya asumsi saya, memang sedari awal memang badan pengurus yang lama yang menginginkan hal ini untuk NTT. Kemudian pada saat pelaksanaannya itu kan menjadi dinamika sendiri ya, karena entah dari seperti mereka ingin tapi tidak berani melaksanakan seperti apa, akhirnya kita tentukan rapat, berubahlah badan pengurus, dan badan pengurus yang baru kita semua komit berjalan gitu. Jadi ini bukan ujuk-ujuk, kita nggak bisa merencanakan sesuatu itu ujuk-ujuk, dan kita juga udah jelaskan di berita acara bahwa dari tanggal 21 Desember kita udah kirim relawan dan perwakilan yayasan untuk ke NTT untuk survei. Pada Untuk akhirnya kan Kemensos sendiri hari ini Bang Densu memang nggak bisa hadir atau Itu bukan kewenangan saya, nanti tanya ke abang aja, ke Bang Densu. Tapi yang pasti memang ini kewajiban kita sebagai yayasan untuk ke Kemensos. Dan Pegangan apa hukum, apa ada landasan untuk mengalihkan uang itu ke NTT, apa mungkin ada tidak melanggar hukum? Artinya kan dari awal donasi untuk Agus, tapi kok di kemudian hari dialihkan ke yang membutuhkan yang lain, bukan Agus. Apa Iya. pegangan hukumnya? Pegangan hukumnya, Depan. oke, pegangan hukumnya gini ya. Jadi dalam pembinaan yang kita lakukan bersama Kemensos itu kita sudah jelaskan mekanisme pengumpulan uangnya, yang dimana pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu sesuai undang-undang PUB itu nggak boleh, gitu. Jadi ini kita dapat berkat diskresi dari Kemensos bahwa hal ini bisa kita salurkan langsung ke penerima manfaat lain, yaitu kita bersyukur aja gitu kan. Yang penting tadi laporan pertanggungjawabannya rinci, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, itu aja sih.